Pemirsa, kasus dugaan perselingkuhan antara RZ dengan mantan ibu mertuanya RA hingga ramai dan viral di seantero jagat tanah air kini memasuki babak baru. Setelah ibu kandung Norma Risma, RA menjalani pemeriksaan di Polda Banten atas laporan mantan menantunya RZ yang juga mantan suami dari Norma Risma beberapa hari lalu itu. Kini buntut dari laporan tersebut, kedua belah pihak yang sebelumnya dikabarkan dekat dan memiliki hubungan terlarang itu kini justru menjadi berseteru. Namun demikian, kendati suasana perseteruan ketiga pihak antara RZ, RA, dan Norma Risma itu semakin panas di ranah hukum, namun pihak RZ tetap membuka ruang mediasi dan perdamaian. Pihak RZ tetap mengedepankan perdamaian terhadap RA dan Norma, pihak yang telah dilaporkannya itu. Dalam pertemuan yang semula bertujuan untuk melakukan klarifikasi terkait kronologis kejadian yang sebenarnya, namun justru terungkap fakta baru. Dalam selembar surat pernyataan yang ditandatangani RA, ibu kandung Norma Risma, ia membuat pengakuan kalau dirinya mendapat ancaman dari mantan suaminya yang juga ayah kandung Norma untuk mendekati RZ, suami Norma, dengan motif untuk mendapatkan harta RZ. Ya, nah di sini ya, gambar Roji, bahwa fakta yang sebenarnya adalah saya Rihana disuruh ditekan dan diancam dengan bukti chat WhatsApp kalau tidak menuruti apa kata oleh mantan suami saya, saudara NS, ya, nih, dan anak kandung saya yang bernama NR, bukti chat WhatsApp percakapan antara, nih, ya, ada semua ini, menantu saya akan disebarluaskan ke semua orang, dan dalam ancaman itu, nih, ada semua nih, nah, di situ ada semua. Intinya bahwa fakta hukumnya yang apa yang diucapkan oleh saudara ibu mertuanya ini, dia hanya berpesan kepada saudara NR, ya, memohon gitu sampai nangis kemarin, tolong kamu bertobat, saya ini ibu kandung kamu, seperti itu berpesannya kepada anaknya. Saya ibu kandung kamu, saya yang melahirkan kamu, saya tahu kamu dari kecil sampai besar, saya yang membesarkan, seperti itu ya. Jadi yang hanya diinginkan oleh ibu mertuanya R ini selaku ibu kandungnya NR hanya ingin bertobat, kembalilah kepada saya itu ibu kandung kamu, walaupun toh kamu nggak mengakui, bertobat, segera meminta maaf, karena apa, surga itu ada di telapak kaki ibu. Namun begitu, dalam salah satu surat pernyataan tersebut, Ibunda Norma Risma juga memohon kepada pihak RZ untuk tidak menyeret putrinya ke dalam pusaran kasus ini. Lantas benarkah telah terjadi perselingkuhan antara RZ dengan mantan ibu mertuanya tersebut? Pesan dari ibu mertuanya, tolong saya berpesan anak saya jangan diapa-apain. Seperti itu, sampai nangis dia. Dia sampai nangis. Saya pengen anak saya jangan diapa-apain, itu anak kandung saya yang melahirkan. Nah, saya mertuanya seperti itu. Mungkin itu apa ya, mungkin ya sudah takdirnya memang seperti ini, ya kita tutup rapat-rapat lah. Mungkin seperti itu. Sampai dia menangis, biar saya mengalah. Diungkap kuasa hukum RZ setelah terjadi penggerebekan di rumah kontrakan yang ditempati RZ, kemudian telah terjadi perdamaian. Dalam perdamaian tersebut juga disepakati adanya penyerahan uang sebesar 50 juta rupiah sebagai uang damai yang diserahkan RZ kepada keluarga Norma Risma. Masih menurut kuasa hukum RZ, pihaknya juga akan melaporkan pihak yang pertama kali menggerebek RZ dan RA di rumah kontrakan yang telah membuat ramai dan mencemarkan nama baik kliennya. Intinya kita mengklarifikasi, bener nggak sih yang terjadi di kontrakan itu, fakta hukumnya seperti apa gitu loh. Saya pengen tahu gitu loh. Itu kan ada disaksikan oleh keluarga semua. Nah ini bapak ibu kandungnya nih, dia tanda tangan. Ya, ini ada surat pernyataan yang tadi, yang ini dia tanda tangan di atas materai, ini ibu kandungnya, dan disaksikan oleh saksi. Ini saksinya dari keluarganya. Ini terus ini saksinya juga dari keluarga semua.
ya. Oke. Jadi intinya kita mengklarifikasi apa yang terjadi yang sebenarnya itu seperti apa. Oke. 25 juta lah, totalan semuanya 50 juta ya. Peristiwa itu sudah sepakat antara keluarga semua lah. Tiba-tiba pada tanggal 17 itu si saudara NS dan NR ini minta uang lagi. Oke. Katanya denda, minta 25 juta. Nah, awal mula kesepakatan itu awal mula terjadinya musyawarah itu antara NR dengan bapak mertuanya itu meminta 100 juta. Oke. Itu ditawar, nggak sanggup kalau segitu kan. Akhirnya turun 25 di tanggal 17 itu terjadi permusawarahan. Saudara NR meminta uang lagi sejumlah uang 25 juta. Dan bapak mertuanya itu meminta uang sejumlah 25 juta. Nah, itu dibuatkanlah kwitansi ya. Itu dibuatkanlah kwitansi sejumlah uang ya itu sebesar 50 juta. Makanya kita lagi gali, ada beberapa dugaan tindak pidana yaitu pemerasan. Oke. Kita lagi gali, bener nggak? Satu. Yang kedua, karena kemarin kontrakannya si saudara R ya milik klien kami, waktu itu ada penggerbekan di Dobrak ya. Rencana kami mau melaporkan yang Dobrak itu. Oke. Begitu. Laporannya atas Yaitu perusakan. Nah, seperti itu. Seseorang tanpa izinnya masuk ke ruang rumah itu udah nggak perboleh. Seperti pada penayangan sebelumnya, Ibunda Norma Risma RA telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Banten atas laporan RZ mantan menantunya. Usai menjalani pemeriksaan, RA membantah kabar kedekatannya dengan RZ mantan menantunya. Terkait laporan atau laporan pengaduan saudara RI pencemaran nama baik. Di sana dituduhkan atau pasal yang dituduhkan, pasal yang didugakan itu pasal Undang-Undang IT, itu pasalnya 45 ayat 3 Undang-Undang tahun 2008 dan diperbarui di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang tahun 2016. Jadi tentang IT. Total pertanyaan, satu pertanyaan hampir memakan waktu hampir 3 jam. Iya, saya sempat kaget sekali karena kan saya nggak nyangka-nyangka gitu sama anak saya kok bisa sekejam ini sampai diviralin gitu. Tidak, selama ini saya belum pernah komunikasi sampai saat ini. Dia yang menutup komunikasi saya. Oke, jadi ibu. Selain itu, RA juga mengungkapkan perasaannya begitu mengetahui kabar dugaan perselingkuhan itu menyebar dengan cepat di masyarakat. Pasca kasus tersebut viral, RA mengaku tidak pernah lagi bertemu dengan putrinya Norma. Kami akan berkonsultasi dengan Mendak. Ini bisa dilakukan dengan seperti apa. Karena sampai sekarang hasil daripada penyelidikan tadi, saya sebagai kuasa hukum belum menemukan sesuatu yang di luaran sana dikatakan ini itu gitu. Sampai detik ini gitu loh. Iya, saya inginnya di sini saya ingin berdamai dengan anak saya. Belum, saya belum menghubungi siapa-siapa sampai saat itu. Iya, udah bisa. Semenjak kejadian itu, semenjak kejadian itu 2 hari saya langsung bisa. Untuk kalau memang nonton gitu, maafin aku ya, mungkin aku belum bisa bahagiain belum bisa jadi anak yang baik versinya emak gitu. Tapi aku juga sebenarnya lagi berproses buat bahagian emak, tapi kan udah kejadian kayak gini tuh bikin aku cukup sakit banget, terpukul gitu. Aku jujur dari hati aku yang paling dalam, aku juga sakit banget Bun ketika banyak foto-foto emak yang diedit segala macem gitu. Sakit walaupun emang emak juga kan
berbuat kayak gitu nyakitin aku, tapi hati aku juga sakit bun ngeliat emak digituin. Makanya kan sampai detik ini aku belum ada melaporkan apapun gitu, karena tetap aja bun, emak tuh ya tetap emak aku gitu tuh. Selama ini kan emak juga deket sama aku, nemenin aku gitu tuh. Aku sayang sebenarnya bun sama emak gitu, walaupun ya aku juga belum bisa ngebahagiain, tapi ya aku lagi berproses gitu. Aku cuma bisa berdoa semoga emak di sana sehat selalu gitu, panjang umur. Sementara itu, setelah kasus dugaan perselingkuhan antara menantu dengan ibu mertua mencuat, kisah merana lainnya diungkap Norma yang harus berpisah dengan keluarganya. Salah satunya berpisah dengan adik kandungnya yang sudah meninggal saat duduk di bangku kelas 2 SMP. Hal itu terungkap saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Ashanti. Kalau itu belum tahu ya bun gitu, karena tetap aja ya bun, walaupun udah maafin tapi nggak bisa lupakan sama kejadian itu gitu. Di saat orang-orang tuh akan kalau ada masalah cerita sama ibunya kan, kalau aku kan kayak gini, jadi belum tahu kalau kedepannya itu bakal bisa gimana. Tapi kalau maafin, aku udah maafin. Tapi semenjak kejadian itu, ibu ada nggak ngechat atau minta maaf sama kamu? Minta maaf enggak, tapi ada sih pernah ngechat sekali, cuman aku nggak bisa kasih tahu sih chatnya apa. Aku nggak mau tahu isi chatnya, tapi marah atau maaf? Maaf enggak, tapi kayaknya kalau aku balas kayaknya bakalan berujung marah sih menurut aku. Tapi kayak sindiran gitu loh bun isi chatnya, kayak ini tuh udah viral, tapi ya gitu deh. Tapi lumayan Ya, intinya bukan permintaan maaf kan? Bukan. Cobaan hidup yang dihadapi Norma Risma ternyata mengundang rasa simpati mendalam dari Ashanti. Mendengar cerita yang ada, istri Ana Hermansyah itu mengungkapkan pendapatnya terkait cobaan hidup yang dialami Norma. Ashanti pun tak lupa ikut mendoakan agar jalan hidup Norma ke depannya lebih baik dan siap membuka lembaran hidup baru. Udahlah gitu, udah cukup masalah ini itu, maksudnya kayak ngelapor apa segala macam, udahlah cukup. Aku udah capek gitu tuh, kita jalan masing-masing aja, kan sebelumnya juga aku Saling memaafkan. iya saling memaafkan aja gitu. Kamu ya punya kehidupan kamu sendiri, pasti punya mimpi-mimpi yang lain yang belum bisa kamu capai gitu kan. Aku juga sama, mau mengejar mimpi aku masing-masing. Kita kejar mimpi kita masing-masing, kita cari kebahagiaan kita masing-masing. Udah stop bikin ini itunya sampai bikin gaduh orang apa segala macam. Udah stop, karena juga aku capek banget bun sama ini, karena aku pengen membuka lembaran yang baru. Aku pengen fokus sama bapak, pengen bahagiain bapak, mau ngelanjutin mimpi-mimpi aku yang tertunda kemarin. Jadi aku minta tolong udah ya, berhenti, stop untuk melaporkan atau apapun itu. Kita buka lembaran baru aja masing-masing gitu. Saling memaafkan, kamu Iya. ikhlas dan nggak ada dendam, tapi ya udah hidup masing-masing aja gitu ya. Betul. Oke Norma, terima kasih ya udah mau hadir di podcastnya Bunda. Iya, benar. Semoga kamu sehat selalu, Amin. tetap kuat, jangan punya pikiran yang aneh-aneh, Iya, Bun. tetap dekat sama Allah. Ingat, jalan yang paling terbaik itu adalah ya kita berdoa gitu, kita nangis ke Allah, curhatnya ke Allah, karena gimana pun itu pasti adalah jalan keluar yang terbaik. Dan aku yakin pasti dari setiap cobaan kamu yang menurut aku gak wajar ini dan luar biasa ini, pasti kamu akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Amin ya Allah.